Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farel Danis Ferdiansyah. Saya berasal dari Departemen Sistem Informasi, kelas A, dan NRP belakang saya adalah 178. Nah, dan di sini saya akan menjelaskan dan mengerjakan soal-soal dari Linux Unhatched NDG. Di soal-soalnya ada 22 course di sini. Dan kita akan mulai langsung dari yang pertama. Terus pertama ini dijelaskan apa itu Linux sepertinya. Pengenalan seperti IoT device, networking, expedit, smartphone. Kita next saja. Ini menjelaskan tentang apa kita harus belajar Linux. Nah, itu sangat penting ya di information technology atau IT. Di UI, di komen. Oke, langsung lanjut aja. Lanjut. Oke, basic command syntax. Di sini kita mulai dengan ls. Oke, kita coba ls. Oke, berhasil di sini. Nah, ini dia. Kalau ls gini, ls ini kan untuk mencari sebuah folder ya, untuk atau mencari atau membuka sebuah folder. Tapi di sini kalau ls-nya itu caps lock atau huruf besar seperti ini, dia tidak akan dia tidak akan bisa. Permission denied atau gagal. Jadi kita harus huruf kecil seperti ini ls-nya. Seperti ini. Kita ulang lagi coba. Nah, oke. Kita next course. Oke. Oke, kita akan coba membuka sebuah dokumen dengan cara ls spasi d-nya besar dokumen. Di sini langsung terbuka isi dokumennya. Ketika kita mengetikkan ls spasi dokumen, dia akan membuka dokumen-dokumen kita seperti ini. Aptitude ya. Coba kita coba. Itu kan. Oke, kita next saja. Hmm, oh, ini ls min 1. Oke. Kita coba biar dijabarkan gitu sih sebenarnya. ls min 1 kita spasi min 1. Nah, dia akan kalau ls min l, ls spasi min l dia akan jadi seperti ini dia. Dia akan ada long display-nya di seperti ini. Nah, oke, kita coba yang lain. ls min l. Dia akan jadi seperti reverse. Nah, kita akan menggabungkan kedua itu jadi ls min. Nah, akan jadi seperti ini. Nah, ada juga aptitude untuk min v. Ada Easter egg di program ini. Itu aja sih. Nah, oke, kita lanjut ke course ketiga. Oke, kita mulai ke printing working directory atau disingkat PWD. Kita coba komen PWD. Kita coba komen PWD di sini. Nah, ini untuk kita kita tahu nih misal ini adalah home. Kita sedang berada di mana gitu, Pak. Ini kita berada di home, habis itu sysadmin ya. Ini PWD itu untuk itu. Changing the. Oke, sekarang CD. Coba kita CD ya.
Tuh. Nah, ini untuk pergi ke sebuah folder tersebut gitu. Ketika kau mau, misal kita tadi dari home, kita dari home dan sysadmin sini, kita mau pergi ke sebuah dokumen, kita menggunakan cd cd spasi dokumen yang ingin kamu tuju gitu. Nih, kita bisa kembali lagi dengan cd slash sorry, slash home slash this admin. Nah, dengan mengetikkan ini kita akan kembali ke home sysadmin ini. Coba. Nah, kita kembali ke home. Itu loh. Nah, untuk mengeceknya lagi kita sedang berada di mana, kita klik pwd coba. Nah, terus di sini ada tulisannya home, berarti kita sedang berada di home gitu. Seperti itu. Coba dokumen. Oke, kita coba kita buka salah satu folder yang ada di dokumen kita. CD kita ke dokumen dulu. Nah, oke. Jadi ternyata kita masih di home, kita belum ke sysadminnya. Oke. Di sini kita cd dan cd spasi yang mau kita tuju to slash r. Nah, itu kita sudah berada di dalam sebuah folder dari dokumen, yaitu school/r. Nih, seperti ini. Kita kan tadi di home nih, kita salah nih. Jadi kita dari home, kita di home ini kita mau cd langsung ke dokumen itu tidak bisa. Kita harus melalui sysadmin dulu. Makanya tadi kita masuk ke sysadmin, lalu kita ke dokumen, baru ke school/r. Kita next saja. Oke, oke, kita akan coba ls min1 slash r. Nah, oke, ini akan menampilkan kayak seperti ini. Ini jatuhnya mirip kayak min L. Jadi seperti ini. Ini dia simbolnya D, itu directory. Ini rwrxr xrx.
Kita coba biar ada ininya. ls min lt spasi slash part slash log. Nah, dia ada tampilan total ya. Total yang adanya itu 824. Coba min f. Itu akan sort the file gitu sama size file gitu. Nah, coba ini biru. Coba kita next saja ke course selanjutnya. Course selanjutnya adalah administrasi akses ya. Command. Oke. Mulai dari su itu command itu dia bakal ngebuka new shell root user gitu. Misal seperti ini. Ini untuk sudo min. Coba ini akan memberi masukin password. Nah, kalau kita ngasal kayak gitu, kita akan failure. Change back. Nah, ada juga SL permission denied karena kita kan ada sumin. Tapi kita failure is admin. Nah, sudo command ya, ini sudo guys. Biar sudo itu komen yang allow user to eksekusi komennya another user gitu. Itu sudo. Nah, coba kita sudo. Nah, SL. Jadi ini oke, kita lanjut aja deh. Oke, di sini kita mulai lagi permission ya. The ways different user can interact with a file of directory with the ls min l command. Outputnya dia permission information. Kita coba aja di dokumen, kita coba ketikan seperti ini. ls min l hello. Nah, ini kan ada tampilan seperti ini. rw min r. Kalau owner itu rw sysadmin. Ini juga kode-kode ini yang menentukan yang membedakan antara owner aslinya dengan kita gitu, dengan yang bukan, dengan kode-kode ini rw min r permission type.
Oke, kita next saja. Nah, changing file permission. Chmod when is to change the permission. Oke, kita ke dokumen. Kita kayak tadi lagi. Well, load. Oke. Nah, ini dia RWX. Let's execute. Nah, ini dia RWXR. Coba kita pakai. Nah, kita coba ketik ini di dokumen. Hello. Permission denied. Gimana cara? Coba lagi. Nah, ini udah berhasil guys. Ternyata harus di ini dulu tadi kita lupa ininya. chmod u plus x hello.sh. Nah, kita coba nih ls min l di sini. Nah, ini dia udah beda nih guys. RWXR. Nah, kita coba ini lagi deh. Changing file ownership. Show the owner of the file, the user who creates it. Coba. Nah, nah sudo shown.
Oke, kita harus kita ketik ini kan, sudo sudo hello yes. Disuruh masukin password. Oke, email. Hmm, situ. Next, viewing files. There are few Linux command yang available tuh. Kita bisa melihat file dari cat command. Kita bisa lihat file-filenya dari cat. Cat ini berguna untuk kita lihat file nih, misalnya cat animals, cat spasi yang mau kalian lihat isi foldernya. Ini. Nah, ini keluar nih langsung retriever, badger, bat, wolf, eagle. Nah, coba kita under folder ya. Apa? Bear, Oke, coba kita lihat. Ini kita bisa lihat atasnya doang nih kalau head, kalau tail, tail, tail spasi tujuan kalian. Nah, ini bawahnya. Nah, kita bisa juga misal kita mau 5 aja nih yang keluar. A B C D E. Nih, sampai 11. Kita bisa tulis seperti ini. In 5 alpha.txt. Nah, karena kan kita mau 5. Jadi kita di sini tulis min n 5. Kalau kita mau 6, min n 6 gitu. Ya kan, jadi seperti ini. Sampai dia mengeluarkan hanya sampai E doang. Hanya sampai 5 teratas. 5 head. Nah, kalau di bawah juga bisa. Tinggal kita ganti di sini tail min n 5 alpha txt. Itu guys. Ping file. Di sini oke, cepet guys.
Coba tanya lagi. Oke, jadi CP itu permission yang impact management comment. In order to copy a file, guys, copy a file necessary to execute permission access directory where it is located. Okay. Ini lanjutannya. Nah, coba kita kayak gini, guys. Kita use dd if sama dengan slash coba ulang. Tadi salah ngetik. Nah, ini sama dengan satu. Nah, keluar kayak gini. Sama. If. Nah, ini ada argumennya juga. Ini kan kita tadi if the zero sampelnya of output filenya tmp swapx bs itu block size-nya itu 1 M dan count 50 block. Oke. Terus ke-12 ada moving files di sini. Kita coba kita masuk ke dokumen lagi. Oke, ini kita coba cek people.csv work. Nah, jadi mv ini adalah untuk membuat suatu folder, suatu dokumen ya. Di sini mv itu adalah ya buat membuat suatu folder atau dokumen. Jadi tadi kita buat people.csv work. Ini worknya itu untuk execute-nya. Kita tadi buat people.csv. Ketika kita cek ls di work,
Nah, ini keluar nih untuk CSV. Nah, kita coba buat lagi movie. eh eh nah, ini kita coba. Nah, ada nih guys, art engineering math, apa tekstil, apa tekstil, apa tekstil, sama seperti yang kita ini. Hmm, Removing. Coba kita m linux.txt. ORM itu adalah removing file. Jadi kita nge-remove linux.txt. Ketika kita linux.txt, file sudah tidak ada karena sudah di remove. Jadi rm itu adalah suatu command untuk nge-remove atau ya, removing file. Filtering input. Selanjutnya adalah filtering input. Coba kita ikutin. cp c. Oke, kita masuk dulu grep. Grep ini adalah komen yang bisa dipakai untuk filter informasi about specific user. Nah, seperti sysadmin user, kita use sysadmin as the pattern. Coba ikutin. Nah, ini akan muncul seperti ini. Gitu kan. Nah, selanjutnya adalah regular expression. Meaningnya ini meaningnya basic meaning saja. Nah, basic pattern. Coba. Oke. Hmm, kita coba. Ini akan muncul seperti ini. Ini untuk ways regular expression bisa narrow down search resultnya.
Apa itu? Oh, tes, tes, tes. Nah, kita coba add dot dot. Nah, kita coba ini deh. Apa? Terus dot. Nah, ini dia keluar kayak gini, guys. Jadi yang belakangnya R aja gitu. Jadi R ini grab R ini untuk menampilkan yang belakang cuma R doang. Kita di sini komen R. Jadi di sini munculnya belakangnya R aja, bear dan flower. Seperti itu. Itu bisa menjadikan tulisan menjadi merah dengan cara seperti ini. Nah, kalau gini kan brief dan roof jadi merah. Kita coba lagi. Nah, kan jadi merah semua. Coba. Nah, pemanis store plus. Kita bisa lakukan seperti ini. Keren. Ini ngajak betul nih. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita next saja.
Nah, oke. Sekarang adalah shutting down, shutdown komennya. Jadi caranya begini. Lu bukan menampilkan password seperti ini. Coba shutdown. Hmm, di sini kita bisa lihat tanggal di harus root ya. Oh, ini ada password. Nah, sistemnya. Coba satu. Nah, oke. Oke, berikutnya adalah network configuration atau config. Config. Nah, akan jadi seperti ini. Oke, kita kelihatan. Jadi comment if config itu stands for interface configuration, dan ini digunakan untuk display network kita, network configuration information seperti yang ada di sini, seperti address kita. Di sini ada address kita, ada ya semuanya ini. Jadi kalau mau lihat address di sini.
bisa juga kita ping min c gini. Nah ini kan keluar seperti ini. Sorry, salah. Terus dan nah kayak gini. Ini ping kita kalau mau kita mau lihat ping. Berikutnya ada viewing proses. Jadi komennya PS kita bisa lihat ini. Ini bakal nge-display proses yang running di terminal default kita by default. Dan ketika kita ini dengan seperti ini. Dan kalau ini next. Oke, berikutnya adalah package management. Package management itu adalah sistem yang software yang bisa diinstal, diupdate atau di remove file system in Linux. Ini komennya adalah dpkg. Debian Package Management System itu dpkg. Sudo update.
Oke, kita ke selanjutnya aja. Selanjutnya adalah updating user password. Passwd. Oke. Jadi kita mau merubah password. Seperti ini. Karena kita masukin password yang sekarang. Nah, kita enter a new password. Misal 123. Oh, nggak bisa. Hmm, ya, gini. Nah, masukin password kita yang sekarang. Nah, passwordnya ke update successfully. Nah, kita mau cek password sys admin. Oh, sorry. Nah, ini dia. Ini kita coba surut. Nah, oke. Nah, root user itu juga bisa mengubah password of any user. Gitu loh. Lo user mau change the password buat sysadminnya. Exit. Selanjutnya redirection. Oke, kita coba ke dokumen dulu. Nah, terus lihat, lihat dot terus kita pindahkan. Kita lihat lagi. Nah, udah pindah. Echo. Hello.
Coba kita this good. Eh, hmm, nah kita coba. Nah, udah ada. Nah, selanjutnya ada kurs ke-21 yaitu text editor. Text editor itu it's editor for Linux and Unix. Jadi call free. Misal seperti ini. v.l.txt. Nah, install new file. Ini ada komen-komennya J left one character, one line, up one line. D3DD adalah yang smooth. Oke, kembali. Next ada moving forward. Nah, moving forward itu apa sih? Moving forward itu adalah Linux series IT Essential. Kita next saja. Linux for Cisco Certified Servers. Nah, ini dia simple view. Nah, oke, jadi segitu saja untuk Linux Unhatched dari EDG-nya, NDG-nya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.